Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel, Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini kita akan membahas permainan yang sangat menarik pada tahun 1963 dan merupakan salah satu permainan yang cukup terkenal pada tahun itu. Karena di permainan ini kita akan melihat salah satu pemain mengorbankan kudanya untuk menarik raja lawan keluar, yang kemudian raja itu diserang dengan sepasang gajah yang sangat-sangat aktif. Oke, bagaimanakah keseruan permainannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi permainan ini dimainkan oleh Robert Eugene Burns sebagai buah putih dan buah hitam dipegang oleh Robert James Fischer atau yang biasa kita kenal dengan nama Bobby Fischer. Dan permainan dimulai dengan pion ke D4, lalu dilanjutkan dengan kuda ke F6 oleh Bobby Fischer, pion ke C4, pion ke G6, pion ke G3, pion ke C6, gajah ke G2, dan pion ke D5 untuk menutup diagonal gajah milik putih, sekaligus mempertahankan petak pusat untuk hitam, di mana putih di sini membalas dengan langkah C kali D5, lalu dibalas dengan pion C kali D5, kuda ke C3, gajah ke G7, dan di sini putih menjalankan langkah pion ke E3. Mungkin maksud putih adalah ingin mengeluarkan kudanya ke petak E2, kemudian dilanjutkan dengan petak F4 untuk menekan pion yang ada di D5. Tapi langkah ini memiliki kelemahan, yaitu melemahkan petak D3 dan juga menutup diagonal gajah putih yang ada di C1. Dan langkah ini bukan merupakan langkah yang cukup baik jika kita lihat dari segi pembukaannya. Oke. Di sini hitam melanjutkan dengan rokade pendek, lalu dilanjutkan dengan kuda G ke E2 sesuai rencana putih sebelumnya. Kuda ke C6, putih melakukan rokade pendek dan pion ke B6. Langkah ini merupakan langkah yang sangat baik oleh hitam karena langkah ini bertujuan untuk mengeluarkan gajah ke petak A6 yang merupakan diagonal yang sangat panjang, sekaligus menyerang kelemahan putih yaitu petak D3 dan membuat gajah hitam menjadi sangat aktif di sini. Oke. Di sini putih melakukan hal yang sama dengan pion ke B3 untuk melakukan perkembangan gajah, di mana gajah ini akhirnya diputuskan untuk dikembangkan ke diagonal A3 F8 karena putih tidak memiliki pilihan lain untuk mengaktifkan gajahnya ini. Oke, kita lanjutkan, di mana hitam tentu saja dengan langkah gajah ke A6 menguasai diagonal, dilanjutkan dengan gajah ke A3, benteng ke E8 untuk menghindari pin oleh gajah hitam sekaligus mempersiapkan dorongan pion ke E5. Oke, putih melanjutkan dengan menteri ke D2 dengan tujuan untuk menghubungkan kedua bentengnya. Dan hitam di sini tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memainkan langkah pion ke E5 untuk membuka diagonal sekaligus memanfaatkan kelemahan hitam di petak D3. Oke, putih memakan pion dan dimakan balik oleh kuda dan benteng F ke D1. Oke, di sini putih sebenarnya melakukan sebuah kesalahan karena putih memindahkan benteng yang salah. Seharusnya benteng A ke D1. Di sini dikarenakan putih menggerakkan benteng yang ada di F, maka pion yang ada di F2 menjadi lemah karena hanya dijaga oleh raja sendirian. Oke.
Dan tentu saja di sini Bobby Fischer menjalankan langkah kuda ke D3 untuk menutup jalur sekaligus menyiapkan langkah yang sangat luar biasa di sini. Dan putih tidak menyadari langkah dari hitam, di mana putih menjalankan langkah menteri ke C2. Seharusnya putih di sini menjalankan langkah kuda ke F4 untuk mengusir kuda yang ada di D3 sekaligus membuka jalan bagi menteri untuk menjaga pion yang ada di F2. Oke. Kita kembali. Di sini putih menjalankan langkah menteri ke C2. Dan kita lihat di sini kita memiliki langkah yang sangat luar biasa. Saya akan memberikan waktu untuk teman-teman mencari langkah apa yang terbaik bagi hitam di sini. Di mana setelah langkah menteri ke C2, putih menyerang kuda D3 dengan bentengnya yang ada di D1. Tapi di sini Bobby Fischer melakukan langkah yang spektakuler. Kira-kira langkah apakah itu? Oke, selamat bagi teman-teman yang bisa menebak langkahnya. Langkah terbaik hitam di sini adalah dengan kuda kali F2. Mengorbankan kudanya yang ditukar dengan pion yang harus dimakan oleh raja. Dilanjutkan dengan kuda ke G4, raja G1, kuda kali E3, menteri ke D2, dan kuda kali G2. Putih tidak memakan benteng tetapi memakan gajah yang ada di G2. Oke, setelah raja kali G2, di sini hitam melakukan langkah yang sangat spektakuler, yaitu dengan pion ke D4 dengan tujuan untuk membuka diagonal A8 ke H1 yang membuat gajahnya menjadi sangat aktif setelah kuda kali D4 dan gajah ke B7. Kita lihat di sini gajah milik hitam menjadi sangat aktif, yang mengancam langsung ke raja milik putih. Dan kita lihat di sini bagaimanakah hitam memanfaatkan keaktifan dua gajahnya setelah raja ke F1 lalu menteri ke D7. Dan di sini putih menyerah. Karena jika di sini putih menjalankan langkah sebagai contoh dengan adanya langkah menteri D7, berarti hitam mengancam langkah skak ke H3. Jadi misalkan di sini putih menjalankan raja ke G1, hitam menjalankan menteri ke G3 dengan ancaman gajah kali D4 dan juga menteri ke G2. Yang tentu saja putih ingin memindahkan menterinya untuk menjaga kuda yang ada di D4 dengan menteri ke F2. Maka hitam di sini menjalankan langkah yang sangat baik, yaitu dengan benteng ke S1 yang wajib dimakan oleh putih dengan benteng kali S1 dan gajah kali D4. Di sini jika putih memakan gajah, maka ada langkah menteri ke G2. Dan jika tidak dimakan, maka putih akan kehilangan menteri yang sangat fatal baginya. Dan di sini, dan tentu saja di posisi setelah menteri ke D7, putih menyerah karena mengetahui
posisi ini tidak dapat diselamatkan lagi. Oke. Baiklah teman-teman, bagaimanakah partai dari seorang Bobby Fischer ini? Tentunya sangat menarik. Dengan melakukan pengorbanan yang luar biasa, Bobby Fischer dapat menarik raja musuh keluar dan membuat posisinya tidak aman, dan kemudian mempersiapkan langkah-langkah kombinasi yang sangat-sangat luar biasa di sini. Mungkin sekian video kali ini. Semoga video kali ini dapat menghibur teman-teman. Dan bagi teman-teman yang menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semakin lebih baik lagi. Oke, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.